Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Apa kabarnya semua? Gimana hari ini? Hadir semua ketua kelas? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Ibu di sini dengan mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan doa belajar. Kita baca sama-sama ya. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, anak-anak ibu sekalian, silahkan ambil bukunya dan buka bab 4 halaman 58. Di situ ada mengenai pada pelajaran kita bab 4. Di situ kita mempelajari mengenai menyambut usia balik. Apa itu usia balik? Usia balik itu tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia kalian. Iya, jadi di dalam menyambut usia balik, kita di sini membahas tentang usia balik dalam ilmu fikih dan usia balik dalam ilmu biologi. Kita di sini membahas tentang usia balik dalam ilmu fikih dan usia balik dalam ilmu biologi. Apa itu ilmu menyambut menyambut usia menurut ilmu fikih, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama itu adalah bagi laki-laki nih ya biasanya ya. Ini pada laki-laki pada umumnya itu mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu biasanya terjadi pada tengah malam. Dan tiba-tiba misalnya si Ahmad itu mengalami tiba-tiba tengah malam dia terbangun dan mengalami mimpi basah setelah mengalami celananya, misalnya mengalami mimpi basah. Misalnya dia terbangun celananya dalam keadaan basah dan dia terkejut apa yang terjadi pada dirinya, tapi itulah sebenarnya yang dinamakan itu usia balik. Kalau laki-laki itu terjadinya mimpi basah. Kalau pada perempuan itu tandanya itu adalah haid atau menstruasi. Terjadinya haid atau menstruasi. Menstruasi itu adalah merupakan darah haid yang mana dia itu datangnya minimal 3 hari atau seminggu, dan paling lama itu ada jenjangnya itu beberapa bulan. Kemudian setelah itulah dia tanda atau dia tuh berumur 15 tahun. Kemudian yang ketiga menuju usia balik itu menurut ilmu fikih, yang ketiga itu menuju umur 15 tahun. Umur 15 tahun itu ada yang kelas 3 SMP, ada yang kelas 2 SMP. Jadi sempurnanya akil balik seorang anak itu apabila dia telah beranjak usia 15 tahun. Ada itu usia balik itu ada yang berumur dari umur 11 tahun bagi perempuan menurut tingkat kesuburannya. Jadi paling lamanya itu untuk titik kesempurnaan usia balik itu biasanya di umur 15 tahun. Kemudian
Usia balik menurut ilmu biologi. Usia menurut ilmu biologi itu bagi laki-laki itu hormon testosteronnya itu atau hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder. Seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan itu tumbuh kumis, tumbuh jambang. Itu adalah bagi laki-laki. Tumbuh kumis, jenggot, jambang. Selain itu juga tumbuh rambut pada alat kelamin. Atau bisa juga ada juga tumbuh jakun sininya. Tumbuh jakun dan suaranya itu berubah, terdengar lebih berat. Itulah dia tanda pada laki-laki. Tanda perubahan fisik ya, itu tanda perubahan fisik. Kemudian bagi perempuan itu itulah dia tadi, tidak jauh dengan dengan laki-laki. Ya, misalnya seperti tumbuhnya rambut pada alat kelamin. Kalau perempuan itu yaitu dengan haid dan menstruasi. Haid itu terjadi setiap 28 hari sekali. sekali sebulan ya. Jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut karena itu adalah peristiwa yang biasa pada perempuan. Hormon progesteron dan estrogennya itu juga mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah menangis atau menyesali diri sendiri. Perubahan fisik antara lain ya seperti Ibu bilang tadi, tumbuhnya rambut pada alat kelamin, pertumbuhan badan yang bertambah cepat, kemudian gerakannya menjadi lebih aktif, nafsu makan bisa meningkat, makan lebih banyak dan suara menjadi lebih merdu. Itulah dia pada tanda-tanda usia balik pada perempuan secara. Kemudian usia balik menurut ilmu usia balik pada perempuan secara biologi. Kemudian yang terakhir itu bagian C, kewajiban setelah usia balik. Kewajiban usia balik itu nanti akan kalian laksanakan ketika kalian setelah menuju usia balik. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu itu setelah kalian nanti usia balik. Jadi anak-anak ibu sekalian, itulah tadi tentang penjelasan ibu tentang menuju akil balik. Setelah ibu jelaskan tadi apa itu akil balik menurut ilmu fikih, ilmu biologi, dan apa kewajiban kalian setelah nanti akil balik. Ibu kira ada pertanyaan? Masih di apa dulu ya? Iya. Nanti kalau ada pertanyaan akan ibu akan ibu jelaskan lagi. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, ibu cukupkan dulu sekian. Dan ingat, bagi anak-anak ibu sekalian, ingatlah pesan ibu tadi ya, tuntutlah ilmu itu, belajar dengan baik. Kemudian tadi yang ibu bilang, akimis sholat, dirikanlah sholat dan jangan pernah tinggalkan sholat. Ibu kira sekian dulu perjumpaan kita dalam mata pelajaran bab 4 ini. Nanti semoga kita nantinya dapat nanti kalian
amalkan atau dapat kalian bawa dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu kira Ibu cukupkan sekian, yang mana tadi kita memulainya dengan bismillah, sekarang Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.